Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Tutut Husnia, seorang pakar sosial psikologi, dalam bukunya Pengaruh Identitas Nasional, Etnis dan Agama di Indonesia mengatakan, identitas agama merupakan hal yang sangat sentral bagi masyarakat Indonesia dibandingkan identitas ras, suku, dan nasionalisme. Karena identitas agama dianggap mampu memenuhi kebutuhan psikologi individu terkait dengan identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Masih ingatkah kita peristiwa pembakaran masjid di Papua? Pembubaran jemaat gereja saat beribadah di rumah? Pembacokan imam masjid saat sholat berjamaah? Vandalisme yang terjadi di musola? Bahkan penusukan Syekh Ali Jaber saat berceramah. Belum lagi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun tercatat 31 kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia yang berfokus pada pelarangan beribadah umat beragama. Inikah yang dinamakan negara toleran yang katanya mengutamakan keberagaman namun nyatanya mencari nilai persatuan dan kesatuan? Betul? Oleh karena itu, pada kesempatan Musabaqah Syarhil Quran kali ini, izinkan kami menyampaikan syarahan yang berjudul Moderasi Beragama, Upaya Mewujudkan Islam yang Rahmatan lil Alamin, dengan landasan Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 106 sampai 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Wa ma dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Lantunan ayat tersebut menjelaskan bahwa diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Menurut Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir jilid 5 halaman 383 menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala
mengutus Nabi Muhammad bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Sebagai muslim, untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, kita harus mampu menerapkan konsep ummatan wasaton. Sejalan dengan hal tersebut, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan satu terminologi terkait moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasaton. Namun sayang hadirin, fenomena yang sering terjadi dan terus terulang adalah keadilan pemimpin dan aliran radikal yang sering menjurus pada pertikaian, perseteruan, permusuhan, perpecahan, bahkan peperangan yang terjadi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, agama yang satu dengan agama lainnya, suku yang satu dengan suku lainnya, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah hingga berujung pada pembunuhan satu sama lain. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, lalu mengapa Islam yang penuh dengan nilai kedamaian dan toleransi ini justru lekat dengan label teroris dan ekstremis? Jawabannya adalah karena ada sebagian umat muslim yang berlebih-lebihan dalam beragama. Dalam istilah agama, ini disebut dengan wulwun, yakni berlebih-lebihan dalam beragama hingga melampaui batas-batasnya. Demikian penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari jilid 3 halaman 278. Oleh karena itu, moderasi beragama perlu kita terapkan untuk mengubah wajah Islam yang disebut dengan kata radikal, fanatik, intoleransi, dan eksklusif, serta mengubahnya menjadi wajah Islam yang rahmatan lil alamin, sebagaimana tercermin dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, karena kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir jilid 3 halaman 282 menjelaskan, umat Islam dahulu mencaci berhala orang-orang kafir. Orang-orang kafir menghina Allah sebagai musuh tanpa dasar pengetahuan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat muslim untuk memaki berhala orang-orang kafir.
meskipun ada kemaslahatan dalam makian tersebut, sebab akan terjadi mafsadat atau kerusakan yang lebih besar, yakni orang-orang kafir menghina Tuhan orang-orang beriman. Hadirin, izinkan kami menyanyikan sebuah lagu. Umat Islam itu toleran, jangan anggap kami arogan. Umat Islam itu terbuka, jangan anggap tak berlogika. Jangan anggap tak berlogika. Umat Islam itu damai, jangan anggap kita cerai berai. Umat Islam bukan teroris, mari bersama hidup harmonis. Mari bersama hidup harmonis. Creng 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 creng. Bagaimana suaranya? Merdu tidak? Walaupun tak merdu suaranya, tapi menghiburkan. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, ada 3 syarat agar moderasi beragama dapat terlaksana. Yang pertama, adanya pengetahuan dalam diri kita. Yang kedua, kemampuan dalam mengendalikan emosi dan nafsu belaka. Yang ketiga, memiliki kehati-hatian dalam beragama. Jadi, bukan agama yang harus dimoderasi, tapi cara beragama kita yang harus mendapatkan sentuhan moderasi agar tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Demikian, kami akan menarik benang merah dalam syarahan kali ini. Moderasi beragama identik dengan semangat dialog tanpa mengedepankan tendensi. Moderasi syarat dengan spirit untuk saling berbagi dan saling memahami, agar terciptanya Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh umat. Islam yang rahmatan lil alamin. Keceput kula kelopo menawi kula luput nyuwun ngapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.